Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita hormati segenap panitia, al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, para penyuluh yang kami banggakan. Ini menjadi kesempatan yang sangat membahagiakan bagi tiang pribadi, karena bisa berjumpa dengan para penyuluh itu adalah anugerah yang luar biasa. Kita tahu penyuluh itu kadang-kadang jarang di tempat. SJP, suami jarang pulang. Iya, tadi juga saya ada yang mau ketemu, saya bilang sulit mau ketemu di mana. Ya, kecuali kita sekarang janjian mau di Islamic Center, mau di LPTQ, mau di MUI atau di kampus. Jadi bukan karena memang kita tidak bisa berjumpa, jarang di rumah. Penyuluh itu kan jarang di rumah. Apalagi tuan guru itu jarang di rumah. Mana tuan guru? Ya, jarang di rumah. Sebentar-bentar. Ya kita jalan, itu kalau sudah sekali jalan itu biasanya rutenya sudah ketahuan. Set muter. Iya. Barusan saya pagi itu di Polda Nusa Tenggara Barat. Habis itu ada persiapan untuk keberangkatan ke Maroko. Karena ada peserta MTQ kita yang akan berangkat untuk musabakoh di Maroko, sehingga kita persiapan. Ini beliau bilang harus jam 1 ini. Ya, katanya bisa jam 2. Akhirnya kita harus buru-buru ngebut. Saya bilang sama teman ini, bisa 15 menit nggak dari Kediri? Bisa. Jadi alhamdulillah bisa. Nah, lebih-lebih sedikit lah. Ya. Kemudian memang aktivitas malam ini juga ditunggu ada kegiatan. Itu artinya semua kita sama. Saya besok pagi itu, Bapak Ibu, subuh itu sudah di Islamic Center. Jam 7 itu di PDAM. Jam 8.20 di Rumah Sakit Umum Daerah. Istirahat sebentar, di schedule-nya dia, Jumatan di PU. Setelah di PU ada rapat pengurus IPIM, yang teman-teman juga baru dengar IPIM itu, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Indonesia. Kebetulan saya di NTB sebagai ketuanya, dan di pusat itu Prof. Kiai Haji Nazaruddin Umar sebagai ketua umumnya, sekaligus beliau juga imam besar Masjid Istiqlal. Nah besok itu ada rapat persiapan untuk pelantikan, itu di Yakuza namanya ya, yang restoran yang teman-teman Kemenak itu sering. Sore itu sudah tunggu lagi kajian sampai malam. Artinya begitulah kita. Ini kalau secara fisik. Tetapi kita saat ini alhamdulillah dakwah atau memberikan pencerahan itu kan tidak harus kita hadir secara fisik, tetapi kita bisa melalui media sosial yang memang sekarang ini kita tidak bisa lari dari media sosial. Kita sudah berada di zaman yang disebut dengan global village. Ya, global village itu artinya apa? Desa global. Kalau dulu desa itu identik dengan keterbelakangan, akses yang sangat sulit sekali. Yang teringat kalau dulu mau interlokalnya itu satu adanya di sini nih. Ada koperasi di sini, wartel itu ada di situ. Atau satu lagi di dekat Masjid Jami' Peraya. Saya masih hafal itu, karena kita memang kalau mau komunikasi ke Arab, mau komunikasi ke teman, ya sudah. Dulu nggak berani kalau sama pacar, nggak punya uang. Ya, tapi kalau urusan-urusan yang penting sekali ya sudah, kita berani interlokal. Untuk apa? Hanya sekedar bicara sesuatu yang memang kita butuhkan. Pada saat itu seperti itu. Seiring dengan perjalanan waktu teman-teman, ternyata saat ini kita sudah tidak ada lagi sekat antara kita dengan audien. Orang yang di Amerika sedang apa saat ini kita sudah tahu. Di Cina lagi ngapain sudah kita tahu. Sehingga kita bisa melihat semua kegiatan orang lain, cukup di dalam kamar, di atas kasur, bisa kita melihat situasi, kondisi, dan apapun yang terjadi pada saat itu. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan global village. Sehingga karena kita sudah berada di global village, tidak ada sekat, tidak ada jarak di antara kita satu sama lain. Satu sisi, teman-teman, ini memudahkan tugas dan kewajiban kita, baik secara agama maupun secara sosial. Kita tahu secara agama, tugas kita sebagai umat manusia itu
setelah diciptakan oleh Allah adalah mengajak, menyeru. Itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Semua kita, apapun latar belakang kita, apapun profesi kita, semua kita ini harus berdakwah. Iya kan? Jadi untuk menjadi khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi untuk menjadi the best society, menjadi the best person, itu kan harus mengajak orang lain. Ya tentu sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Ya, kita tidak harus menjadi semuanya menjadi tuan guru, tidak. Ya, dengan profesi apapun kita bisa melakukan tugas-tugas menyeru orang lain, mengajak orang lain, ya, memberikan nasihat. Bahkan kalau kita secara prinsip, teman-teman, saya pikir apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala terkait dengan surat Al-Asr, ya. Beliau katakan bahwasanya kalau tidak diturunkan Al-Qur'an itu 30 juz, cukup dengan surat Al-Asr ini saja sudah cukup sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena surat Al-Asr itu menghimpun semua apa yang menjadi kebutuhan manusia, baik dalam konteks tauhidnya, dalam konteks dia beribadah, termasuk hubungan sosial yang harus dilakukan antara kita dengan orang lain. Sehingga di ujung ayat itu disebutkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini menunjukkan bahwasanya tugas-tugas saling mengingatkan. Jadi bukan hanya kalau mengingatkan itu harus pintar, tidak, atau harus lebih hebat, tidak. Karena siapapun ini adalah menjadi kewajiban yang melekat dalam diri kita. Dan kita tahu bahwasanya dalam Islam, kalau kita abai terhadap amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita tidak peduli lagi dengan saling mengingatkan, saling menasehati, maka tentu yang terjadi kemudian adalah, teman-teman, kehancuran umat ini. Nah, sekarang ini justru kita bisa saja berdakwah di saat kita sedang tidak berdakwah dengan medsos. Saya mohon maaf mengawali ini tidak terlalu lama, tetapi karena memang drastis waktu itu, cepat sekali perkembangannya sampai diteliti. 2 penelitian sudah dihasilkan dari dari apa yang saya lakukan. Di skripsi di Fakultas Dakwah tentang pola dakwahnya Zainuri di medsos, kemudian gaya dakwah dan lain sebagainya, itu sudah dalam bentuk 2 skripsi. Artinya begitu cepat. Tetapi begitu mereka mau meneliti, karena terlalu banyak yang mengakses, itu di-ban oleh TikTok, ya, hilang TikToknya. Tetapi untung masih ada bukti-bukti. Tetapi sampai sekarang belum lagi dibuka oleh TikTok. Nah, ya kadang-kadang ya mungkin tidak semua orang juga senang dengan kegiatan-kegiatan dakwah, ya. Tapi kita buka lagi, kita buat yang lebih kuat lagi, maka baru beberapa bulan ini saya kembali lagi untuk membuat di TikToknya, dan alhamdulillah kembalilah saya lihat animo masyarakat. Artinya apa? Walaupun kita tidak keluar dari rumah untuk berdakwah, sebenarnya kami juga sedang berdakwah. Kan begitu? Paling tidak besok tugas kita sebagai umat manusia, Tuan Guru, apa yang sudah Anda lakukan. Saya itu kan bayangannya simpel-simpel saja. Sampai saya bayangannya di akhirat, Bapak Ibu, begitu kita di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar itu kan kita dikumpulkan. Kita akan dibuat pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Sementara kita juga sedang mencari perlindungan ke sana kemari, mulai dari Nabi Allah Ibrahim, ya, kemudian kita juga kepada Nabi Musa, Isa dan lain sebagainya. Sampailah kita misalnya kembali kepada baginda Rasul SAW. Saat itu Bapak Ibu, saya agak nyeleneh sedikit. Ini tidak ada dalam hadisnya. Begitu berhadapan dengan baginda Rasul SAW, Zainuri, apa yang menjadi alasan untuk saya memberikan perlindungan kepadamu? Kenapa? Tahajudmu jarang, puasa sunnahmu juga jarang, konsistensi ke masjid juga bisa dihitung jari. Saya juga bingung, kata Rasul. Jadi apa alasan untuk memberikan perlindungan kepadamu? Ternyata subhanallah, saya ikut berdakwah di TikTok. Kira-kira begitu. Untung kamu dulu ikut berdakwah di medsos. Jadi karena dakwah itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah, ya saya dapat perlindungan dari dakwah ya dengan cara yang saat ini ada.
Kan begitu? Karena tugas dakwah. Ya, tugas dakwah. Oh, untung kamu dulu sudah berdakwah untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Sehingga teman-teman, walaupun kita tidak keluar ke publik berhadapan dengan audien, pada dasarnya kita juga sedang berdakwah. Ada orang yang menonton kita, apakah 1 atau 2 orang, ya, termasuk di IG juga saya aktif, YouTube juga saya aktif. Nanti kita akan bahas bagaimana sih karakteristik dari masing-masing itu semua. Ya, yang penting teman-teman jangan alergi. Simpel saja tujuan kita. Saya sudah melakukan kewajiban. Ibaratnya kalau dalam bahasa Arab itu kan bara'atuz zimmah. Ya Tuan Guru, kita sudah melepas kewajiban kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita besok di mahkamah Allah ditanya, karena wa an ilmihi fima amila fih. Ya, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar. Jadi kita sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita sudah melakukan dakwah, kita sudah mengajak orang lain. Kan perihal orang lain mau mendengar, menerima itu kan lain hal. Lasta alaihim bimusaitir. Tugas kita hanya menyampaikan, wa ma'alar rasul illal balagh. Tugas kita adalah hanya menyampaikan saja. Perihal orang mau mendengar, ya, mau mengikuti apa yang kita sampaikan, itu di luar ketentuan kita dan di luar kemampuan kita. Teman-teman, dakwah di medsos ya. Jenis konten dakwah ceramah singkat atau kutipan ayat Al-Qur'an. Teman-teman, kalau kita mau mengambil space di medsos, memang kita harus pintar-pintar memilih. Satu, ini kaitannya juga dengan biaya. Ya. Jangan sampai orang mau berdakwah atau orang mau mendengar ceramah juga habis biayanya, kan begitu? Kenapa? Karena ini kaitannya dengan tadi jaringan. Kalau sudah berbicara jaringan itu kan berbayar semua, kecuali jaringan yang free, yang gratis. Ya kita juga kalau mengakses itu kan pakai pulsa, ya kan? Jadi orang menonton juga pakai pulsa. Jadi jangan sampai sudah panjang 1 jam belum dapat kesimpulan. Ya, ternyata pulsanya habis, ilmu nggak dapat, bahkan nanti akan menjadi komplain. Jadi ingat, kalau kita mau ceramah di medsos itu karakteristiknya itu harus singkat, ya. Apalagi ada aturan, ya. Misalnya di IG itu harus maksimal 3 menit, ya. Jadi kita harus ikuti sistem yang berlaku, ya. Ada yang memang ketentuannya. Ini isyarat ini sebenarnya. Isyarat alam. Ya nggak apa-apa dah, kita nggak pakai lampu juga, ya teman-teman. Jadi kita harus tahu segmentasi kita, platform digital yang kita mau gunakan itu harus benar-benar kita paham. Apakah saya mau aktif di YouTube misalnya, ya teman-teman. Waktu saya masuk ke dunia ini, sebenarnya saya juga dulu anti termasuk, ya anti apa-apaan ini, bagaimana ini nggak ada sunnahnya juga kan? Saya sudah mencari sunnahnya nggak ada ini, jadi wah ini jangan-jangan menyalahi sunnah. Akhirnya setelah kita mencoba kontemplasi dan lain sebagainya, akhirnya saya menemukan alasan yang sangat simpel sekali. Apa itu? Zainuri, besok kamu meninggal dunia, maka harus ada legacy yang kamu tinggalkan, dan itu bisa menjadi paling tidak, bukan untuk orang lain yang saya hajatkan, anakmu besok bisa melihat apa yang sudah kamu lakukan. Oh, orang tua saya dulu begini, ya ini Adinda. Oh, orang tua saya dulu aktif di sini dan lain sebagainya. Paling tidak ada motivasi bagi mereka, ya kan ada spirit. Oh, kalau orang tua saya dulu begini, berarti saya paling tidak harus bisa melanjutkan, atau paling tidak saya harus bisa memproteksi diri dan lain sebagainya. Hanya itu Tuan Guru, simple. Jadi itu dokumen pribadi yang memang saya hajatkan untuk diri saya pribadi di saat saya mungkin perlu melihat diri saya gitu ya, atau perlu menilai diri saya, karena saya juga selalu di kampus. Kebetulan saya juga mengajarkan materi ini di Fakultas Ilmu Dakwah dan Etika Dakwah, Retorika dan lain sebagainya. Saya selalu minta feedback dari mahasiswa, apa yang harus saya lakukan? Karena Anda ini adalah ya objeknya, ya Anda ini kan mad'u yang mungkin secara level remaja ini juga punya kecenderungan yang berbeda dengan orang tua, ya. Sementara anak-anak juga punya
apa namanya, biasanya kecenderungan dan lain sebagainya. Maka saya minta apa yang harus saya hadirkan, apa yang harus saya perbaiki, apa desain konten, paling tidak ya, konten-konten yang harus kita sampaikan. Itu penting sekali teman-teman ya. Jadi supaya kita ini mengambil peran semua, supaya jangan sampai kegiatan dakwah, kegiatan mengajarkan agama ini terhenti ya. Maka kita juga berkewajiban baik secara agama maupun secara moral untuk bisa mengisi ruang-ruang yang kita sebutkan tadi. Teman-teman, kalau kita tidak mengambil peran di situ, bisa dibayangkan yang namanya media sosial ini, semua jenis, semua ragam daripada tayangan itu ada. Kalau kita tidak mengambil peran di situ, maka saya pikir lama-kelamaan anak-anak kita, generasi kita, anak cucu kita ke depan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan paling tidak nilai-nilai kebajikan atau ajaran-ajaran agama yang memang harus diyakini itu sebagai sebuah kebenaran, tidak akan sampai kepada mereka. Maka ini adalah tugas bersama kita. Kalau kita bandingkan dengan situs-situs, mohon maaf, situs-situs maksiat, situs-situs yang bernuansa vulgar dan lain sebagainya, ini kan tidak sebanding. Berapa orang? Coba sekarang dari teman-teman yang ada di sini, berapa orang yang aktif di medsos? Nih Adinda, Syaibi ya? Iya, Syuhaibi. Iya, ini juga aktif mahasiswa di fakultas di Pasca waktu itu. Ya, iya. Jadi kita harus ambil peran ini. Ya, bagaimanapun ya kita tidak bisa berpangku tangan, kita tidak bisa. Saya pikir biar Tuan Guru Sipulan sajalah. Saya pikir bukan waktunya lagi kita saling mengarahkan. Biar dia. Kalau kita biar dia, maka ujung-ujungnya adalah kita yang tidak akan bisa melakukan itu semuanya. Teman-teman, sehingga platform itu harus kita pilih dulu. Dan segmentasinya kan berbeda-beda. YouTube misalnya, YouTube itu biasanya orang tua dan ya itu yang menjadi viewernya. Ya, mereka lebih banyak di YouTube. Dan karakteristik YouTube itu teman-teman memang dia menyajikan materi yang panjang, ya, kajian-kajian yang panjang. Ada beberapa teman yang saya lihat, teman-teman, dia kajian tafsir dari awal surah sampai akhir surah. Terserah orang mau nonton atau tidak. Yang penting dia terus mengkaji. Ternyata subhanallah kita lihat sampai ratusan ribu. Ya, karena orang nanti sudah ada branding. Kalau mau mengkaji tafsir, coba lewat dia saja. Karena ulasannya juga mudah, ya, ringan, sajiannya juga gampang dan lain sebagainya. Jadi ada branding para asatidz kita. Kalau misalnya kita lihat ustadz-ustadz yang saat ini booming ya, atau mereka yang benar-benar famous sekali, terkenal sekali, ya itu juga tidak bisa lepas dari media. Teman-teman, ya jangan jauh-jauh. Saya memang merasa tidak ada apa-apanya dan kita tidak terkenal. Tetapi subhanallah, lewat medsos itu banyak. Ya kalau bicara undangan itu banyak lewat medsos sekarang ini. Ya, kita tidak pernah berpikir dulu. Ternyata orang sana gimana caranya? Ya, minta nomor HP-nya dong dan lain sebagainya. Dan itu masya Allah, artinya kita bisa berinteraksi dengan platform media tadi, sehingga tempat-tempat yang tadinya tidak pernah kita terbayang untuk mengisi di situ, ternyata melalui media. Ya, jadi tidak harus, mohon maaf, tidak harus orientasi kita ini berapa yang saya dapatkan. Mohon maaf, jangan orientasi kita di situ. Karena apa yang sudah kita lakukan, bagi saya pribadi, teman-teman, saya yakin itu adalah mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Jadi jangan kira bahwasanya ceramah itu hanya face to face saja yang mendapatkan bagian daripada agama ini atau apa yang disebut dengan thawab tadi. Tetapi platform media pun itu sudah bagian daripada jalan kita untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi penyuluh. Sekarang ini kan rekrutmen penyuluh juga lumayan ketat. Kemudian ada juga seleksi, ada juga kompetisi, ya, baik di tingkat lokal di sini, ya, sering kami menjadi penguji di tingkat provinsi,
ya. Dan di tingkat nasional pun sekarang ini ada berbagai macam kategori, teman-teman. Ya, ada penyuluh di bidang lingkungan, ada penyuluh di bidang pendidikan, ya, ada penyuluh di baca tulis Al-Qur'an dan lain sebagainya. Artinya, ruang itu sangat terbuka sekali. Ya. Jadi teman-teman, kita harus punya apa yang menjadi kecenderungan kita. Ya. Kira-kira kalau kita di Lombok Tengah ini apa yang perlu kita garap? Saya pikir semuanya banyak. Ya. Bicara baca tulis Al-Qur'an, kan penelitian dari orang Jogja kalau nggak salah, itu justru yang bisa baca tulis Al-Qur'an itu dari umat Islam yang begini banyak, nggak sampai 50% yang baca tulis Al-Qur'an. Mungkin bacanya bisa, tulisnya yang tidak bisa. Bahkan mungkin tidak sampai 50, jauh sekali. Ya, berarti ini adalah menjadi tugas kita bersama, ya, terutama untuk pemula, ya, yang PTQ atau apa TPQ kita. Ya, saat ini kita harus bisa berkontribusi melalui TPQ yang ada, atau mungkin pembinaan masyarakat kita, ya. Apakah kita menjadi ini penyuluh, apa istilahnya ini? Kan ada yang dulu daerah, ada yang P3K, ada yang CPNS, ada yang PNS. Oh, berarti sudah nggak ada daerah ya? Nggak ada. Sudah, berarti sudah semuanya PNS namanya ini. PNS ini, P3K ini. Nah, lihat, saya pikir ini adalah berkahnya, teman-teman. Ya, ini adalah berkah. Coba nggak pernah dibayangkan. Saya pikir berkah antum masuk di jalur dakwah. Ya, dulu orang kepingin sekali. Kan antum juga nggak pernah dulu bayangkan, ada bayangan besok saya akan menjadi P3K. Kan nggak ada. Memang ini adalah, ya antum punya baju, saya nggak punya malah. Makanya tadi saya tanya, gimana warnanya? Biru, ya agak-agak biru lah sedikit gitu. Ya, ini. Teman-teman, tadi kalau kita berbicara YouTube, maka karakteristiknya dia bisa, antum misalnya kaji, misalnya kita pikih misalnya, Tuan Guru ya, sudah, nggak mesti harus ini, buat saja. Di rumah, antum istiqomah, ambil sehari itu bab toharoh misalnya, sudah kaji saja bab toharoh. Satu, itu menjadi dokumentasi. Dokumen kita teman-teman, yang besok, kalau memang kita sudah tidak bisa lagi seperti sedia kala, namanya manusia sakit dan lain sebagainya. Apalagi kalau Tuan Guru itu banyak yang stroke loh. Iya, terutama Tuan Guru Lombok Tengah. Iya, Lombok Tengah, Lombok Timur itu termasuk yang rentan sekali. Iya, karena kebanyakan duduk, kemudian makan yang memang kita tahu makanan para al-mukarramun Tuan Guru itu kan yang terbaik. Kemudian jarang olahraga. Nah, iya, karena Tuan Guru, mohon maaf, karakteristik Lombok Tengah ini kan beda dengan Mataram. Lombok Barat itu termasuk yang tidak terlalu kentara. Maksud saya begini, kalau kita ini, mohon maaf sekali, saya tidak membanding-bandingkan. Kalau kita ini kan kadang-kadang atribut-atribut itu yang membuat kita tidak leluasa. Ya kan? Di saat Tuan Gurunya olahraga, nah Tuan Guru udah tobat kelihatannya. Karena pakai training dan lain sebagainya. Karena biasanya pakai sorban. Saya teringat, mohon maaf, Tuan Guru Pahrun itu kalau mau renang itu ke Mataram terus. Jadi karena kalau di Mataram kan ya enjoy saja kita kan, mau di pantai dan lain sebagainya harus lepas sorban. Kalau di sini kayaknya mandi pakai sorban juga kan. Khawatirnya Tuan Guru, saking dia harus menjaga itu imamahnya dan lain sebagainya. Karena jamaah kita kadang-kadang, nah ini Tuan Guru saya kayaknya sudah tobat jadi Tuan Guru kan, dilepas imamah saja sudah beda kesannya. Ya, sehingga di beberapa titik di Lombok Tengah ini sangat perhatian kepada atribut tadi. Iya, pakaian-pakaian, walaupun pakaian itu penting. Karena bagi kita itu pakaian itu juga menyesuaikan di mana tempat, di mana kondisi dan lain sebagainya. Dan bagi saya itu juga mencerminkan tipologi seseorang, ya, karakteristik seseorang itu juga bisa dilihat dari situ. Tetapi jangan sampai gara-gara itu kita tidak bisa menjaga kesehatan. Mohon maaf, kesehatan ini penting sekali. Pola makan kita ini kan hancur lebur, nggak ada waktunya, nggak ada momennya, terlalu enak juga, susah, ya kan? Bersantan-santan itu kan nggak boleh, berkuah-kuah seperti itu nggak boleh, ya. Sementara kita, ya saya kemarin sama beliau,
berangkat haji itu Bapak Ibu, saya lebih nyaman waktu di Mekah. Sehatnya luar biasa. Kenapa? Saya setiap ke masjid itu jalan kaki. 5 kilo, 6 kilo saya jalan kaki. Kenapa? Kapan lagi bisa jalan kaki? Yang kedua, jalan kakinya ke haram lagi kan? Wah, sudah jelas nilainya beda. Jadi kalau jamaah dan petugas yang lainnya pakai bus selawat, saya tidak mau. Dan makan itu kan sudah terpola di situ. Makanannya sudah, nasinya sekian, lauknya juga sudah diukur dan sebagainya. Maka sehatnya luar biasa saya. Begitu balik ke sini lemes langsung. Iya, karena sudah harus bersantan dan lain sebagainya, dan itu sulit kita nafikan ya. Kita sulit untuk mengelak dari realitas tadi. Nah, teman-teman yang berbahagia, jadi YouTube itu kalau kita mau ngambil di situ, silahkan antum buka kitab misalnya, dan itu menjadi branding antum. Sudah fikih, saya fikih saja, atau tafsir saja, atau mau hadis saja. Silahkan ya, tidak harus pakai audien. Syukur-syukur kalau ada audien. Ya, artinya antum merekam saja sudah. Rekam, antum upload sudah. Dan kita mohon maaf jangan juga terlalu lebay istilahnya, tanda kutip, mencari follower itu. Semua dikirim. Pada tuan guru kita yang, saya mohon maaf, saya termasuk yang tidak mau mengirim apa yang saya sampaikan itu. Biar orang lain yang mengirim. Jangan kita yang mengirim gitu loh. Ini mohon dan lain sebagainya, dan semua platform digital dia masukkan. Orang juga berpikir ini tuan guru ini kok begitu kan, tidak enak kesannya ya. Sudah biarkan saja mengalir, karena tujuan kita tadi, mohon maaf, awal niat kita adalah memang berdakwah, tidak ada motivasi yang lain. Tetapi kalau memang itu menjadi jalannya, silahkan saja ya kan. Dan sekarang ini mohon maaf teman-teman, kalau kita orientasinya ke materi juga sangat terbuka sekali ya. Banyak teman-teman yang memang kita tahu hasil daripada dakwah dia di medsos itu justru sangat besar sekali ya. Bahkan kalau kita melihat UAS, kemudian bagaimana Adi Hidayat itu sudah bisa mengumrohkan jamaahnya. Jadi beliau itu setiap kali tampil dia tanya, kasih pertanyaan, bisa jawab, sudah kamu umroh. Kenapa? Karena memang ya sama dengan Gubernur Jawa Barat teman-teman. Jadi dia sudah tidak pernah mengambil gaji dari jabatan dia. Kenapa? Karena konten yang dia upload itu justru menghasilkan lebih daripada apa yang dia dapatkan ya. Tetapi lagi-lagi kembali kita kepada niat, karena kita ini adalah jalurnya dakwah, maka jangan sampai menggeser niat yang tulus tadi untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat keduniawian semata, kan begitu. Ini teman-teman. Nah, kemudian kalau kita masuk kepada TikTok misalnya. TikTok itu kita harus tahu siapa segmennya. Segmentasi TikTok itu dari anak kecil sampai remaja. Bahkan orang tua juga masuk di situ. Maka teman-teman, untuk kontennya itu harus menyesuaikan. Ya. Pertama, tidak boleh terlalu panjang. Durasinya itu tidak boleh terlalu panjang. Ya. Jadi kalau 5 menit itu aja sudah panjang. Jadi kata-kata mutiara ya, kata-kata yang memotivasi, atau satu ayat yang kita jelaskan sangat singkat misalnya 2 menit, itu bisa masuk di TikTok ya. Dan memang kita berhadap-hadapan, bersaing tanda kutip dengan berbagai macam model orang di TikTok itu ya. Ada orang yang ketawa saja itu banyak sekali pengikutnya, ketawa saja. Ada orang yang joget-joget saja itu udah sekarang, jadi dari joget saja seperti itu. Nah, kita tentu harus memberikan warna. Teman-teman, saya berpikir begini, ternyata di TikTok itu tidak banyak orang yang berdakwah. Lebih kepada ekspresi-ekspresi yang mohon maaf, yang bayangan kita itu nggak ada yang penting. Orang ketawa, orang nari, orang ini, bahkan kata-kata yang tidak baik juga ada. Nah, kenapa kita tidak mengambil space di situ? Untuk apa? Memberikan warna. Walaupun kita mungkin kalah jauh dengan mereka, tetapi kan segmentasinya juga nanti, saya malah melihat dari Malaysia, dari mana, TKI, TKW dan lain sebagainya, itu justru senang dia ya. Apalagi kalau kita misalnya punya potensi bisa bukan hanya sekedar ceramah, tetapi bisa menggunakan petuah-petuah sasak misalnya. Saya teringat Ina Ama itu, kalau saya sudah publish itu sampai sekarang terus masih ya. Ina ama
ingat si dewah toa, pacu pete jari sango era, kuat tunas ampun dosa salah, ele Tuhan sak bersifat mesa ina ama ingat gama siksa era, api neraka sinonde ini pedak, ongkat tangis manusia sate siksa, marah ongkat hewan sandek mau bekakanan. Jadi kata-kata yang seperti itu simpelnya, tetapi kita bawakan dengan suasana hati yang menyentuh, kira-kira begitu. Maka itu sangat, orang yang di luar negeri, orang kita yang berada di sana itu sangat responsif sekali. Sila lagi, cari lagi yang lain-lain. Kenapa? Kami rindu dengan petuah-petuah sasak. Kami rindu dengan cara-cara yang seperti ini. Jadi kita masukkan ya sesuai dengan kompetensi kita lah, ya, kemampuan kita. Makanya apapun yang saat ini booming itu teman-teman, kalau perlu ya sudah kita coba gitu kan. Makanya saya secara pribadi tidak ada materi khusus, mohon maaf. Saya tidak pernah membuat daftar isi apa. Karena saya kemana pasti langsung saya to the point. Oh, saya melihat pantai, sudah pantai saja temanya. Saya melihat batu, batu saja sudah temanya. Jadi apapun itu jadi spontan. Cuma itu tidak baiknya apa? Ya terkadang kita juga blank. Materinya kan nggak ada gitu kan. Kita mau cari lewat mana gitu. Nah itu. Cuma kalau yang sudah biasa ya nggak ada masalah gitu kan. Dan itu bedanya orang yang biasa tampil di kamera itu, kapanpun dia berbicara itu tidak terlalu kaku. Jadi teman-teman mohon maaf, membiasakan diri berbicara di hadapan masyarakat, di depan kamera, itu akan menjadikan kita terbiasa untuk berbicara dimanapun saja. Ya, saya ingat di fakultas dulu, Pak Dekan itu Allahyarham, ya Pak Hasan, waktu itu Hasan Mustafa, beliau direkam oleh TVRI karena untuk nuansa Ramadan. Begitu beliau assalamualaikum, alhamdulillah, apa ningkah? Cut. Jadi 5-6 kali cut saja, udah berhenti, sudah nggak jadi sudah. Iya, jadi kenapa? Karena dia tidak biasa tampil. Teman-teman, orang yang biasa tampil di kamera itu akan ekspresinya berbeda. Ya, dia tidak akan kaku sekali. Kapan dia harus senyum, kapan dia harus bisa menampilkan gerak tangan dan lain sebagainya. Itu dia bisa menjiwai. Jadi jangan, mohon maaf, kadang-kadang yang kita bicara kebahagiaan tapi kok raut mukanya sedih sekali. Besok kita masuk surga insya Allah. Kok sedih sekali, di surga itu ada, oh, Masya Allah, semua kebutuhan kita, tapi sedih. Saya pikir ekspresi yang tidak menuntut dia gitu untuk bisa menghadirkan, supaya orang, audien itu juga seolah-olah larut. Ya, sehingga kalau kita berbicara tentang siksa, mungkin ya ada titik-titik yang harus menjadi pressure kita harus tekan suara dan lain sebagainya. Ya saya pikir itu adalah cara kita untuk membawa audien. Jadi memang jangan khawatir, jangan takut. Saya takutnya nanti nggak ada yang menonton, jangan. Ya, jadi awalnya itu tugas dakwah. Saya harus katakan tugas dakwah kita sudah selesai. Ya, kita ini kan berkewajiban untuk ud'u ila sabili rabbika, atau kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wal takum minkum ummatun yad'un. Itu harus. Jadi kita harus benar-benar meyakini saya sudah menjalani tugas dakwah ini. Perihal ada orang yang mau melihat dan lain sebagainya, itu bukan lagi menjadi urusan kita, ya. Jadi ingat, simple itu menjadi penting sekali teman-teman. Tadi melihat bahwasanya tidak semua orang bisa mengakses, apalagi dengan jaringan yang kadang-kadang kita harus mengeluarkan biaya. Yang kedua, pesannya itu masuk. Jadi jangankan kita berbicara di medsos teman-teman. Kalau Islam ini kan sangat perhatian terhadap audien.
Jadi kalau saya mohon maaf, ya tidak membanding-bandingkan dengan teman-teman yang lain. Hampir tidak pernah ada ruang kosong untuk dakwah itu. Ya, setiap hari itu pasti ada. Ya. Nah, rahasianya apa teman-teman? Saya itu mengamalkan hadis itu khairul kalam ma qalla wadal. Jadi kalau dakwah itu saya pikir semua orang pasti senang yang simpel-simpel tetapi memang to the point gitu loh. Apalagi khutbah Jumat. Nih, teman-teman, kalau antum mau tetap di-request oleh jamaah, tolong. Saya kemarin bandingkan diri saya tidak ini, karena saya kebetulan di mall itu terjadwal epicentrum. Saya sudah keluar, dia baru selesai khutbah yang di samping masjid, yang di Taman Indah itu. Loh, kasihan jamaah. Ya, kasihan jamaahnya. Teman-teman, memang yang kita sampaikan itu baik. Tetapi kita harus tahu momentumnya kapan. Jumat itu kan dilakukan di siang hari, teman-teman. Siang hari itu yang paling enak bukan ceramah, tidur yang paling enak. Ya, paling nikmat itu adalah tidur. Ya, tidak mesti harus barokallah juga gitu ya. Tetapi jangan terlalu panjang. Makanya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan disebutkan min ma'innati fiqhi al-khatib, ya, al-imam itu adalah ma qasura salatu khutbatuhu wa tula inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi min ma'innati fiqhihi. Jadi tanda orang itu berilmu, kata Rasul SAW, bisa dilihat dari khutbahnya yang pendek. Sholatnya agak panjang, bukan panjang, agak panjang, itu pun ya tidak terlalu panjang juga. Jadi subhanallah, kita rasakan teman-teman. Coba sekali jangan jadi khatib. Ya, baru bangun jam 12 dibangunkan dari rumah itu. Pak, berangkat ke masjid. Baru tidur, baru bangun tidur, masuk masjid. Ini ibu-ibu mungkin nggak paham ini, ya, nggak pernah merasakan. Tapi subhanallah, waktu yang paling nikmat untuk tidur itu adalah di saat khatib naik mimbar. Itu mengalahkan hotel bintang 6. Jadi Pullman yang ada di Kute itu masih. Makanya saya selalu katakan sama jamaah, kalau ada jamaah-jamaah yang katanya memang sakitnya itu sulit tidur, ya kan ada yang masya Allah dia nggak bisa tidur, ya sudah bawa dia di hari Jumat, suruh dia diam di situ pas saat padat khutbah, insya Allah tidur dia. Jadi obat yang paling mujarab. Maka kita ini harus benar-benar paham situasi tadi teman-teman. Jadi ya kalau pembukaannya yang simpel-simpel saja, jangan terlalu panjang, karena yang paling penting itu adalah pesan takwanya, ya kan? Pesannya sedikit saja. Makanya antum coba sekarang, coba bandingkan sebelum ini dengan yang sebelum-belumnya. Besok antum coba tampil khutbah 1 dan 2 itu hanya 10 menit saja. Saya yakin jadwalnya itu bertambah itu. Yakin itu. Saya ini mengalami masalahnya itu. Sebaliknya ada orang-orang yang tadinya punya jadwal, besoknya itu sudah tidak lagi terjadwal. Kenapa? Oh, jangan-jangan terlalu panjang. Ya kan ada isyarat. Bahkan sekarang di mimbar-mimbar itu sudah ditulis di situ 10 menit. Untung saja dia nggak pakai lampu itu ya. Pakai lampu isyarat kayak MTQ kan bahaya itu. Itu sudah merah. Ini. Jadi teman-teman kita harus paham audien tadi. Jadi karena ini khutbah Jumat loh. Sampai mohon maaf, dalam urusan ibadah baginda Nabi SAW itu selalu beliau berpesan agar kita benar-benar paham kondisi audien. Teman-teman, coba dalam urusan sholat. Sholat ini kan ibadah yang prinsip teman-teman. Ini tidak ada tawar-menawar. Ini yang paling baik sudah. Tetapi justru apa kata Rasul SAW? Idza shallaitum bin nas falyukhaffif. Imam, kalau Anda sudah melibatkan orang banyak, berarti kita harus menghadirkan ibadah itu secara simpel, teman-teman. Simpel. Kenapa? Sudah banyak orang yang terlibat. Kalau sudah banyak begitu kan kebutuhan orang beda-beda. Ada yang semalam mungkin tidak bisa tidur karena speakernya dekat sama masjid. Gitu. Ada subuh jam 4 sudah wing kan begitu. Kan ada juga seperti itu. Ada yang memang kerjaannya juga seperti itu dan lain sebagainya, sehingga mohon maaf dia harus istirahat. Ya, maka
imam itu harus meraih bagaimana kondisi daripada makmum. Jadi kalau kita sholat bersama jamaah, makanya Jumat itu tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek juga. Walaupun pendek juga sangat situasional. Kemarin selama kami di Haram itu hampir wal asri, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah. Kenapa? Panasnya itu 50 derajat. Ini imam yang hebat. Coba kalau dia pahamnya seperti kita, harus al-ghasyiyah. Ya, saya pikir agak panjang itu al-ghasyiyah. Dengan 50 derajat itu ya berat. Ya, tetapi kalau kita yang 30 derajat, al-ghasyiyah itu pas. Jadi menyesuaikan saja, walaupun sebagian masyarakat kita memang itu bagian daripada sunnah. Ya, tetapi sunnah pun harus menyesuaikan dengan konteks. Tidak mesti harus hadir seperti itu. Sementara juga kebutuhan kita juga mendesak dan lain sebagainya. Saya mohon maaf pernah ke Amerika. Ternyata ada di Amerika itu 2 kali sholat Jumatnya. Ya, kan tidak banyak masjid di Amerika itu. Jadi orang-orang yang luar daerah itu juga datang untuk sholat di situ. Maka imam yang pertama atau sholat imam yang kloter pertama, gelombang pertama itu cepat sekali. Setelah itu nanti akan ada gelombang kedua dari jamaah-jamaah yang datang dari luaran sana, sehingga menyesuaikan. Sehingga teman-teman dalam sholat berjamaah sekalipun, Rasulullah SAW sampai menekankan apa? Kenapa kita harus pendek-pendek sholatnya? Fa inna fihi mudda'if was-saqim wal-kabir. Karena rata-rata makmum kita itu lemah. Lemahnya itu apa? Sudah lemah ekonomi. Rata-rata pensiunan. Antum kalau terlalu lama di pensiunan juga langsung sakit dia. Vertigonya datang, ya. Kenapa? Terlalu lama juga enggak menarik bagi mereka, kecuali memang sholat malam yang itu memang sudah disiapkan, ya. Apalagi kalau kita sudah umumkan ini sholat tasbih. Ya, kalau sholat tasbih yang datang berarti memang yang sudah siap, ya. Kalau nggak siap berarti dia tidak akan datang. Dan tidak ada istilah orang komplain. Kenapa? Karena sudah diumumkan. Wasaqim, rata-rata kita ini kan kalau sudah di usia 50 itu sudah penyakitan. Banyak sekali penyakitnya. Ya. Orang kalau sudah penyakitan itu kambuh lagi. Wal kabir, rata-rata sudah tua. Ya, pensiunan. Ya, rata-rata pensiunan, rata-rata sudah bermasalah yang kalau kita terlalu ekstrim nanti di masjid, teman-teman, mereka juga mikir juga lah. Susah juga sama imam ini, terlalu panjang. Susah sama khotib ini misalnya, terlalu lama. Jadi mereka juga anti ke masjid nanti. Ya, ujung-ujungnya mereka pilih masjid yang cepat. Ya, nah kita jangan seperti itu. Saya juga pernah di Puyung kalau nggak salah ya. Itu nggak pakai sama sekali ada pesan-pesan moral. Dia hanya bahasa Arab 5 menit. Saya pikir juga kurang pas. Ya, karena momentum terbaik bagi kita umat Islam ini adalah hari Jumat. Maka hari Jumat itu teman-teman tolong jangan hanya kita berbicara materi-materi yang sudah biasa, tetapi perlu kita membuka kitab, mencari referensi. Saya teringat di zaman Abbasiyah itu, ya, Khalifah Ma'mun kalau tidak salah. Itu ada komentar dari jamaahnya, dari masyarakat. Wahai Khalifah, beliau ditanya seperti itu. Kenapa tampilanmu itu lebih tua dari usianya? Jadi beliau kelihatannya lebih tua padahal usianya masih muda. Ubannya di mana-mana dan lain sebagainya. Maka jawaban beliau apa? Bagaimana saya tidak kelihatan tua? Saya itu harus tampil paling tidak sekali dalam 1 pekan itu untuk menyampaikan khutbah. Sementara saya harus buka referensi, saya harus buka kitab, saya harus menyesuaikan dengan konteks dan lain sebagainya. Jadi ini memerlukan juhud yang luar biasa sehingga saya harus tampil dalam kondisi terbaik dan masyarakat juga tercerahkan. Ini menunjukkan apa teman-teman? Teman-teman penyuluh juga saya pikir harus mengupgrade diri. Ya, saya pikir kita tidak bisa dengan ilmu-ilmu yang dulu saja misalnya. Kita harus banyak referensi, banyak membaca dan lain sebagainya. Saya teringat kalau saya di kuliahan itu saya memberikan penjelasan teorinya Aristoteles. Teman-teman, kalau kita mau existing dalam kegiatan dakwah, mau ceramah, mau jadi mubalik, mau jadi ustadz dan lain sebagainya, teorinya Aristoteles itu penting untuk kita bisa hadirkan. Ada 3 yang harus dihadirkan kata Aristo. Apa itu yang harus dipersiapkan oleh seorang mubalik dai? Pertama, ya,
etos itu penting. Jadi etos ini kan lebih kepada nilai-nilai kepribadian kita. Teman-teman, saya juga minta sekali sama antum semua. Kita mohon maaf, lagi-lagi saya harus katakan, ya karena saya orang Lombok Tengah, jadi supaya antum jangan juga protes. Saya juga dengan marung, ya. Saya juga dengan mulut bawak, betul. Artinya saya juga mengkritisi apa yang terjadi, itu juga bagian daripada cara kita untuk saya pikir untuk meluruskan. Saya pikir kurang tepat, mohon maaf. Ini yang pertama itu adalah etos, terutama kedisiplinan. Acara itu kita tidak pernah disiplin. Saya pikir mungkin tumben hari ini kita disiplin karena mau cepat pulang. Yang sebelumnya waktunya nanti. Fadal, Tanggul. Masya Allah. Dawak. Nggih, dawak. Ya, teman-teman, etos itu penting. Karena kalau untuk merubah masyarakat, merubah orang lain, saya pikir harus kembali kepada diri kita dulu, ya. Kita yang harus memberikan contoh. Kira-kira kalau etos itu kan keteladanan lah. Kalau bahasa kita itu keteladanan. Tiang sering misalnya diundang ke sini gitu ya, di peraya ini dalam momen-momen tertentu. Yang acara-acara biasanya itu, kalau itu kan acara tetap, yang acara pengajian bersama, Tuan Guru 5 dihadirkan, 5-5-nya ceramah. Ini kayak lomba pidato saja. Kita ini harus paham, pendengaran ini juga ada waktunya, dia bisa konsentrasi mendengar. Ya, jadi jangan, memang orang tua itu kan dia nggak dengar kita, yang sila bayi unin. Padahal dia nggak dengar kita, cemooh ke tiang. Padahal dia dapat ketuan, apa mau diketahuan lah unin dia. Tentu dia, jadi dia ya deman-deman, pada ya deman telang lebalin, perasaan. Sampai jamaah mohon maaf, 5 orang Tuan Guru harus tampil kasihan. 1, kasihan Tuan Gurunya juga. Apalagi kalau model kita ini kan mujamalahnya tinggi. Tiang nggak semenit doang ngunin, tiang nggak semenit, lagu sejam kena. Sila, dan mohon maaf itu tidak produktif, ya tidak produktif. Makanya tiang agak nyeleneh tiang. Lamun harap panitia apira terundang Tuan Guru tiang ni kena. 5 tiang nomor sekek pidato ni kena. Bokolek terus. Kenapa? Karena tidak perlu banyak-banyak. Mungkin nanti dibagi tugas boleh. Ada yang memimpin zikir, ada solawatan, ada yang memimpin doa. Saya pikir harus seperti itu. Tapi kalau 5-5-nya, ya Tuan Guru juga banyak kegiatan. Itu 1, ya kan? Sementara kalau kita out di situ juga dari majelis nggak enak juga. Sementara kalau kita misalnya mengulang-ulang lagi, apalagi maulid kadang-kadang diulang-ulang lagi kan, diulang-ulang tema-temanya. Ya, saya pikir kurang tepat. Ini maksud saya apa? Kita juga harus memberikan pencerahan kepada panitia. Paham kita bahwasanya mereka menghargai Tuan Guru, tetapi penghargaan tidak harus seperti itu. Jangan, karena banyak. Makanya tiang katakan, sudah ada yang datang Tuan Guru enggak? Sudah, jangan tiang. Kenapa? Kasihan yang lain nggak dapat. Kan ada jamaah-jamaah yang lain yang mengundang kita. Kalau kita datang 5-5-nya di situ, yang lain tercancel gara-gara 5-5 itu kan. Udah, bagi-bagi saja. Dan ini mohon maaf, kita yang harus memberikan contoh. Contohnya apa? Kedisiplinan. Kita ini kalau urusan dakwah ini nggak pernah yang namanya disiplin. Ya, tapi kalau di Mataram saya harus katakan disiplin. Kenapa? Rata-rata kita di kantor. Ya. Kayak tadi di Polda, ya kemarin di Pengadilan Tinggi, itu kan orang yang memang sudah mereka menghargai waktu, teman-teman. Jadi kita juga harus memberikan contoh. Saya mohon maaf teman-teman, saya untuk acara apapun tidak boleh saya terlambat 5 menit pun tidak boleh. Sehingga kalau saya itu harus, tiang itu ngelihat, saya selalu diparkir, menunggu. Jadi kita melihat kondisi di situ. Sudah siap belum? Yang penting saya sudah siap. Apalagi acara pernikahan, teman-teman. Jangan sampai ini terutama kita nih penyuluh ini. Penyuluh atau penghulu, mohon maaf. Saya tiang sering katakan kepada penghulu, 1 penghulu jangan merusak acara orang. Loh, kok bisa merusak?
Namanya wedding party teman-teman, mau cara akad nikah maupun acara-acara resepsi, itu kan 2 bulan sebelumnya sudah siap pakaian. Mereka dibagi panitianya, keluarganya sudah pakai pakaian yang terbaik. Mbe ustaz sak tanti hino nih, blur tangkong nih itu atas lain sarungan. Kelambin yudut, ambun, ambun. Ya Allah, ini namanya merusak acara orang, nggak boleh, haram hukumnya itu. Iya, bener. Sering yang kritisi, terutama teman-teman KUA. Kembali mentir tamjau udut lalu tamjau diri. Orang sudah 2 bulan yang lalu dia sudah setting acara, mau diminta mutu, mau mesat paling cowok tangkong, coba. Makanya tiang katakan mohon maaf, jadi dai itu modalnya besar. Jadi ustaz, tuan guru itu harus modal besar. Tiang antum melihat di mobil itu, mohon maaf, semua jenis parfum itu ada. Dan tiang kalau 5 parfum itu sudah dianggap tidak ada sudah. Ya, kemarin itu saya beli di Saudi itu saja apa itu yang di samping Al-Ud yang paling ngetren itu ada merek-merek ini. Itu pasti. Sampai tiang itu selalu jadi konsumen tetap yang di mall itu. Selalu dikirimkan, ini yang branding yang terbaru. Ya ini tahu nih teman saya nih, kalau belanja itu satu parfum itu 2,5 juta, 3 juta, 4 juta. Lah iya. Nggak ada yang pakai 20.000 itu. Enggak, bukan yang nyombong, mohon maaf. Kenapa? Karena memang saya pikir kan at-ta'attur min sunnanil mursalin. Utur itu adalah sunnah. Maka iya, bagaimana sih dia mendak lapak tuan guru beli tak jamaah agama ini boleh dia tidak menikah lalu dia harus sengeh, harus wangi. ini maksud saya, apalagi kita ini garda terdepan. Antum bawa ini mohon maaf bukan pribadi antum yang antum bawa, tapi Kementerian Agama yang kita bawa. Jadi lawan menikah kan lah keren-keren, lah biru-biru. Kalau pri menikah kan lah adalah nilainya. Tambah saya menterin, oh pantas kan begitu. Saya Pak Kemana kan ini pantas. Inilah udut-udut lah, kasihan. Ini ya mohon maaf karena jadi kita ini memang bukan hanya dalam hal materi saja yang harus kita pikirkan. Makanya saya teringat dulu kenapa pesan utama Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kalau kita kaji surat Al-Mudaththir ya, itu kan justru ayat ini hadir di awal-awal dakwah, dalam konteks dakwah dan bagaimana seharusnya seorang dai itu menghadirkan diri di dalam berdakwah. Kalau Al-Alaq itu kan mohon maaf, itu wahyu pertama, tetapi dalam konteks dakwah ya, setelah perintah Rasul SAW wa anzir ashiratakal aqrabin, kalau ini kan secara umum, tetapi yang secara spesifik bagaimana seorang dai itu harus menghadirkan kepribadiannya, itu kan dijelaskan. Coba thiyabaka fatahhir ya, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Pertama ya, nilai-nilai ketuhanan itu harus menginternal dulu. Inilah yang kita sebut dengan etos ya teman-teman. Etos, kalau etos itu kan luas sekali ya, nilai-nilai kebaikan yang bisa kita hadirkan sehingga branding, personal branding lah, mohon maaf kalau boleh dikatakan etos itu adalah personal branding. Saya teringat dulu, mohon maaf, Allah yarham Tuan Guru Safwan itu selalu dikenal kedisiplinannya. Jadi mau diundang di mana-mana, jangan, ayo cepat, beliau pasti datang on time. Kan ada orang yang dikenal, aduh dia jalaun datang, ada saya kenal laun ya datang dia. Ya, jadi jangan kesannya itu kita seolah-olah tidak menghargai waktu ya. Teman-teman, memang perlu kita belajar dari orang-orang barat kalau sudah berbicara nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kebersihan. Subhanallah teman-teman, saya beberapa hari terakhir ini temanya semua tentang banjir karena mereka request tentang banjir. Besok rumah sakit minta tentang banjir, PDAM minta tentang banjir. Teman-teman, oke lah, semua itu bisa terjadi karena memang kehendak Allah. Tetapi kan lebih banyak terjadi karena perilaku hidup manusia. Teman-teman, sekarang ini saya berfatwa, terserah antum-antum bagaimana fatwanya. Ternyata mengangkat sampah, itu ada hadisnya, itu adalah pahala. Membuang sampah sembarangan itu dosa.
Dan itu sahih. Kan uridat al-umam a'mal ummati yaumal qiyamah mahasinuha wa masawi'uha. Jadi besok di hari kiamat itu kan kita ditampilkan oleh Allah tentang semua amalan-amalan yang kita lakukan, yang baik dan yang buruk. Ternyata ada yang baik itu apa? Ada orang yang memungut sampah atau memungut sesuatu yang mengganggu perjalanan seseorang, itu pahala. Teman-teman, ternyata kami juga menemukan, disebutkan dalam hadis tadi, orang yang mohon maaf melakukan keburukan, kejahatan. Apa itu? Termasuk orang yang membuat nukhat, ya, yang membuang kotoran, walaupun dalam konteksnya itu di masjid, tetapi sebenarnya berlaku untuk umum, karena itu berimplikasi kepada kemaslahatan bersama. Maka teman-teman harus berani mengatakan membuang sampah itu bukan dalam konteks kita menjaga kebersihan saja, bukan karena kita takut aturan pemerintah, tetapi itu bagian daripada agama, ya. Maka membuang sampah sembarangan itu juga dosa, mohon maaf, karena ada hadisnya, ya. Nah kita ini kalau sudah urusan sampah, teman-teman, hampir tidak ada di antara kita yang terlalu peduli. Ya mohon maaf saja, ya termasuk kita. Coba WC masjid, coba. Mana WC masjid yang itu kan kita. Ini otokritik bagi kita semua. Mohon maaf ya. Artinya apa? Masya Allah, seperti itulah kita. Ya, kebersihan itu sulit. Jadi, tema-tema yang seperti tadi itu teman-teman menjadi menarik. Terutama di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Saya pikir antum tidak perlu khawatir deh. Kenapa? Karena tadi segmentasi masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang suka dengan ceramah yang seperti ini, ya. Ada yang suka lucu dan lain sebagainya. Saya pikir tidak perlu kita harus terlalu membahas orang. Ya, bagaimana isinya ini ngelucu saja. Ya sudah, itu tren dia. Saya pikir itu adalah branding dia. Biarin saja. Kan nanti segmentasinya sudah ada dan orang juga akan menilai, teman-teman. Yang memberikan penilaian kan bukan kita, tetapi ada orang-orang jamaah-jamaah kita yang memang suka juga dengan hal-hal yang demikian. Maka tiang secara pribadi itu, teman-teman, kadang-kadang baca Quran isinya, kadang-kadang nasyid. Sekarang ini kayak tadi anak saya bilang, "Bah, coba ini, Bah." Apa itu? Ibrahun nuru atana wa diya'am az-zamana wajabu kaifa yatimu. Apa terus? jadi anak dia sudah itu dibantu. Nah, Bah, ini bagus nih. Coba, udah itu aja isinya. Jadi mana yang ngetren hari ini atau tema-tema yang memang update itu sudah jadi tema-temanya, ya. Jadi kita tidak harus fokus. Nah, itu kalau model yang seseorang yang memang mau mengambil segalanya. Tapi kalau antum silahkan branding diri sendiri, ya. Kalau memang kajian-kajian fikih sehingga orang nanti mengkliknya itu, oh kalau fikih saya kembali ke dia saja. Kalau tafsir saya kembali ke ini saja. Tapi kalau saya ingin yang munawwa'at, kira-kira itu. Munawwa'at ini kan ya campur-campuran gitu, yang macam-macam, ya sudah, pilihnya yang lain-lain. Jadi kita punya branding. Nah, teman-teman, tadi kembali kepada Aristoteles, etos itu menjadi sangat penting sekali. Dan mulailah dari diri kita, teman-teman. Kalau mau membuat kajian, tolong on time saja dah. Ya, kasihan tuan guru yang lain. Kasihan mereka juga terlambat hadir di majelis yang lain. Ya beliau juga dimaki-maki juga di situ. Ya artinya ada orang yang kesal juga kan. Kita nggak tahu juga hatinya orang yang sudah membuat schedule. Tetapi kita enaknya, mohon maaf, ini kalau kita bicara materi. Teman-teman di Jakarta kan saya online kadang-kadang sama teman-teman yang aktif di masyarakat. Memang antum bolehlah dapat di Jakarta itu. Kalau di PLN misalnya sekian juta, kan dia saling beginilah. Tapi kan antum macetnya antum belum pikirkan, antum hanya dapat sekali sehari itu. Kalau kita bisa 5 tempat, gitu kira-kira. Artinya apa? Enaknya di NTB ini tidak ada macetnya, ya, tidak ada macetnya dan kita bisa janjian. Jam sekian saya nyampe insya Allah. Itu enak kita, ya. Kalau orientasinya itu, ya. Saya mohon maaf ini. Ya bagian daripada tahaddus bin ni'mah, seperti yang beliau katakan tadi. Memang kita gajinya sebagai ASN itu ya kecil kalau dibanding dakwah. Tuan guru juga bisa merasakan walaupun levelnya di Lombok Tengah. Lombok Tengah saya tahu lah.
levelnya juga masih kecil-kecil gitu. Iya, kalau Mataram itu kan segmentasinya luas, teman-teman. Dan itu sekarang kecenderungan pengajian itu kan bukan hanya kelompok-kelompok majelis taklim yang besar-besar. Sekarang perumahan itu buat pengajian semua. Rumah ini, ya daripada kita ngaji jauh-jauh, buat majelis. Jadi Masya Allah, seminggu itu sebenarnya nggak cukup untuk menghadiri kajian-kajian. Kenapa? Perumahan sangat banyak sekali. Ya, ini kalau kita berbicara orientasi materi. Tetapi ingat, dakwah ini ibadah, teman-teman. Kalau hanya itu orientasinya, saya kira sangat kecil sekali, ya, dibanding nilai yang kita dapatkan. Ya, bahwasanya ini adalah menjadi warasatul anbiya. Ya, kita ini melanjutkan apa yang dilakukan oleh para nabi, sehingga benar-benar ketulusan itu menjadi sesuatu yang wajib hukumnya kita hadirkan. Teman-teman, itu yang pertama, itu etos. Yang kedua, teman-teman, patos. Patos itu kan lebih berkaitan kepada cara kita memahami audien. Bagaimana menyelami perasaan audien. Bagaimana kita memahami audien, baik itu mohon maaf dari tingkatan pendidikannya, kemampuan daya serap mereka, kecenderungan mereka, organisasi mereka. Ini yang selalu saya tekankan kalau saya kuliah itu. Organisasi. Jangan sampai antum diundang sekali. Kenapa? Karena antum tidak tahu siapa yang mengundang. Kan ada kalanya kita juga malu menanya, antum apa sih? Misalnya, antum partinya apa? Kira-kira gitu. Organisasinya. Kan, tapi kita bisa membaca, teman-teman. Kan kita bisa melihat apa? Kalau dalam teori komunikasi itu kan ada semiotika. Semiotika itu kan menggambarkan bahwasanya simbol-simbol yang ada itu bisa menjadi apa namanya, yang bisa mengarahkan kita untuk menyimpulkan, oh ini si fulan. Iya kan? Karena kalau kita bertanya nanti di sini organisasinya apa ya? Kan tidak enak. Ya sudah, kita lihat atribut-atribut yang muncul di situ. Iya kan? Ya, kalau Maulana Syekh di situ, ya sudah. Ya, saya pikir nggak perlu dipertentangkan NWDI atau NW, kira-kira begitu. Yang penting, kalau saya selalu katakan, saya masih ingat, kalau Anda di Lombok, wajib hukumnya Anda hafal yang namanya salawat Nahdlatain. Walaupun Anda NU, walaupun Anda Salafi, tapi nggak mungkin Salafi itu kan menghafal itu. Tapi saya menghafal semua. Jadi saya harus hafal salawat Nahdlatain. Hizib saya harus hafal. Talqin saya harus hafal. Sholawat Badar saya harus di luar kepala. Barzanji saya harus hafal. Sehingga apa? Begitu kita diminta, orang sudah nggak kagok lagi. Jangan sampai silakan. Dik tahu nih aneh. Kan kecewa jamaah yang mengundang. Kan jamaah juga nggak, namanya tuan guru, kan dia nggak tahu platformnya apa. Yang penting tuan guru pasti tahu semua. Nah ini jangan sampai tuan guru, anu. Ini tersuruh talqin macam repotan batur ambil buku nuno kita gama ina majemuk gama mau sampai ni narak majemuk burung ambil talqin beta semak balik. Mohon maaf, wajib hukumnya antum, ya. Makanya ya saya pikir kita sudah tidak lagi patok dengan sekat-sekat yang dulu. Mohon maaf, saya kalau antum mau eksis, ini kan saya bilang pilihannya, antum harus hafal semua itu. Apa sulitnya saya orang NU mengatakan Bismillahi wa bihamdih? Apa sulitnya? Ya kan, nggak ada masalah, gitu loh. Kecuali kalau itu memang kita di dalam internal organisasi, silahkan. Doktrin kita silahkan, tapi jangan kalau kita sudah berhadapan dengan orang luar yang di situ multi perspektif, ya kan? Jangan sampai kita membawa, apalagi sampai kita nggak paham, ya. Oh, tahu-tahu yang kita idolakan adalah organisasi kita, padahal di situ kan banyak sekali organisasi yang ada. Ini teman-teman, ini ya penting ini di brainstorming tentang ini, hafalin semua itu, ya. Kalau sudah orang mau apapun kan sekarang berjanjian semua. Hafalin berjanji itu paling awal-awalnya saja. Kan enggak semua, enggak mungkin lah hafal semuanya. Iya kan, apalagi sekarang ini sudah banyak di tab-tab itu kan enggak ada masalah. Tapi ya kalau
lihat, saya pernah juga mohon maaf disuruh mimpin serakalan itu. Itu di Karangbayan. Saya pikir sila, mun serakalan lalu jangan solawat pira lalu yang ngurisang. Arak sekat dengan tekuris. Ya Allah pira nabi. Bet lah ya malik boy apa-apa. Sekat kanak, masya Allah. Mukparan was selesai ada 10. Malik datang. Artinya apa? Kan kita harus benar-benar bisa menguasai solawat-solawat itu sampai akhir, kan begitu. Dendek wabih masih dengan tekuris. Kembem, tutup. Anin bang, mun ini dendek petutun. Begitu. Artinya kita terus begitu. Artinya hal-hal yang demikian itu kecil rupanya, ringan sekali, tapi itu dalam kacamata masyarakat Sasak itu sangat penting sekali. Ya, jadi hafal itu. Makanya saya kemarin tadinya waktu MTQ kemarin disuruh saya berdoa sama Bang Guru Sabar. Saya sudah siapkan doa bersama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'. Nanti NW kan lanjutkan. Biarin saja kalau yang NW. Kita yang sampai di situ saja kan begitu. Ya, kecuali kalau kita di sama-sama NW kita lanjutin gitu. Ya kan? Ya, iya, iya. Jadi apa teman-teman jangan alergi. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan itu doa. Kalau antum tidak mau menyebut wahfaz wa'id nahdlatul watan nggak ada masalah, ya kan? Tapi paling tidak kalau misalnya itu ya adalah yang mendekati gitu kan. Ya tapi kalau teman-teman NW semua ya nggak apa-apa sampai akhir kan begitu. Jadi antum jangan mengkotak-kotak diri, apalagi sampai ini namanya kita yang sudah mengkerdilkan diri kita. Kalau perlu kita bisa dihadirkan. Nah, begitu teman-teman berjumpa dengan teman-teman salafi, diskonnya banyak. Ah ini yang paling itu kita tunggu itu. Kenapa? Diskonnya sudah banyak. Kalau sholat misalnya, ya kan, nggak capek-capek kita. Habis itu kan harus panjang kita baca wirid-wirid. Ah ini ada diskon. Assalamualaikum, selesai sudah. Diskon jadinya kan. Saya bilang begitu, jadi dapat diskon. Jadi pahami itu dengan bijak, ya. Tapi antum harus paham, walaupun enggak salafi. Makanya saya mohon maaf untuk mengakomodir semuanya, ya paling tidak jenggotnya ada. Ini ya paling tidak kan orang bisa. Karena antum bisa bayangkan saya, kalau saya nggak jenggotan, sudah mohon maaf fisiknya juga kecil pas-pasan gitu ya. Terus orangnya pendek gitu. Apa yang mau ditonjolkan gitu kan? Jadi nanti dipikir anak SD gitu aja. Tapi kalau ini kan ada simat, ya ada ciri yang memang ini. Tapi memang Allah Maha Adil teman-teman. Subhanallah, Allah itu Maha Adil. Begitu hambanya itu memang di kalangan masyarakat Arab yang tinggi-tinggi, ya, yang perawakannya besar-besar. Masya Allah, keadilan Allah itu nampak. Bagaimana Allah berikan tubuh yang besar disertai dengan jenggot yang memang luar biasa menjadikan dia wibawa. Makanya disebutkan seperti gantungan rumah lebah, kira-kira seperti itu. Kenapa? Tinggi besar. Antum coba bisa bayangkan, kalau saya Zainuri seperti ini, panjang seperti ini, antum kira-kira gimana melihatnya? Takut saya yakin. Ini siapa? Ini kok panjang? Nah ini, subhanallah yang sudah mengatur itu. Antum kira saya nggak mau jenggotan? Berapa telur udang sudah saya gini habis. Rumput gajah, sudah sampai lebih sudah saya atau apa. Daun komang, semua kita sudah usaha, tapi memang Allah yang mendesain itu. Artinya memang seperti inilah kita. Ya, nah ini maksud saya teman-teman. Saya tidak menggurui antum, tetapi patos itu menjadi penting sekali. Patos ini berkaitan dengan tingkat pendidikan orang, profesi orang itu apa teman-teman. Kan jangan disamakan profesi ASN yang memang dia sibuk sebentar-bentar harus kerja, mohon maaf, dengan jamaah kita yang memang petani, yang memang dia senang belo-belo, kemudian nanti ada solawat-solawat, ada nyanyi-nyanyinya, memang itu karakteristik dia. Tapi kalau ASN sebentar-bentar kan ngelihat, oh sebentar lagi harus kerja dan lain sebagainya, harus menyelesaikan. Jadi khairul kalam maqalla wadalla itu bisa berlaku. Teman-teman, kita melihat usia juga. Itu kan patos itu harus disesuaikan dengan usia. Jadi jangan sampai nanti kita samaratakan materi kita atau cara kita, metode dan lain sebagainya, orang tua dengan anak-anak muda. Saya pikir anak-anak remaja itu kan harus berbeda.
pendekatannya kita dengan mereka. Jadi harus menyesuaikan lah. Walaupun kita ya tidak bisa amat, tapi paling tidak jangan terlalu kurang gaul maksud saya. Jadi kita harus tahu juga. Sekarang saya harus hadir di tengah-tengah para remaja. Tren apa yang sedang ada di remaja itu harus dikaji. Sehingga kita sesuaikan dengan materi-materi, dengan perspektif mereka, dengan pendekatan-pendekatan yang saya pikir juga bisa menyentuh mereka. Ini pathos teman-teman. Jadi pathos ini sangat menentukan sekali, ya. Termasuk tadi memahami organisasi-organisasi, platform ini. Makanya kalau diundang oleh partai politik, ya kalau memang itu Demokrat, PAN, ya cari baju-baju yang mirip-mirip lah, kira-kira begitu kan. Ya kayak gini ini kan ada mirip-miripnya. Karena saya nggak punya koropri tadi. Ya artinya menyesuaikan saja gitu kan. Teman-teman NW, nggak perlu antum alergi misalnya. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Wah, misalnya. Iya. Jadi itu kan artinya lagu-lagu yang seperti itu kan masih identik dengan umum semua, lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu motivasi dan lain sebagainya, ya. Jadi ya Syaibi ya pelajar itu, nggak apa-apa. Jadi kita bisa hadir di mana-mana, ya. Jadi kita nggak apa-apa orang menganggap kita sehari salafi, sehari ini, itu artinya kita diterima. Saya bersyukur. Saya di tempat-tempat salafi itu diterima. Apa sulitnya? Tinggal naikkan sedikit celana. Kan celananya kan sudah panjang, sedikit naik, muncul di sini kan tidak ada masalah. Masa kurang gagah kita? Kan enggak juga. Hanya itu saja. Jadi kan ibaratnya apa? Khatibun nas ala qadri uqulihim. Jadi sesuai dengan perspektif dia, ya udah ikutin saja. Ibaratnya mohon maaf, saya masih ingat sekali. Ada tuan guru di Mataram itu, apa jar rahasia mesti di sana, ini muah lelah, ini muah pokok mesti memit. Enggak, pecamoh batur. Sila, pecamoh batur kan? Apa kalau pecamoh batur berarti kan membuat orang senang, itu kan pahala sudah. Jadi idkhalus surur lah, kira-kira begitu. Lah, jadi jangan sampai nanti, soalnya cara orang kita ini panitia dengan jamaah beda loh. Panitia sudah mengundang tuan guru A, jamaahnya ternyata jamaah seperti ini, tidak sesuai dengan keinginan jamaah. Kan yang dimaki-maki adalah panitianya, antum ini salah-salah macam. Tapi kalau kita sudah tahu bagaimana pandangan masyarakat, coraknya dan lain sebagainya, jadi kita bisa menyesuaikan, ya. Jadi pathos teman-teman dalam perspektif Aristo itu menjadi sangat penting sekali. Kemudian, nah ini makanya kalau berbicara pathos ya tadi konten singkat menarik, TikTok itu 10-60 menit, ceramah pendek, kisah inspiratif. Jadi kita isi nanti ceramah pendek. Instagram itu Reels itu ya kurang lebih 3 menit, kutipan tips Islami visual. YouTube shortnya itu 3 menit, nanti bisa yang lebih panjang untuk cuplikan ceramah dan lain sebagainya, ya. Materi yang mendalam Instagram ya 60 menit masih bisa, tapi kalau mau eksis ya saya pikir yang simpel saja, infografis, artikel tersingkat bisa. Facebook ya kajian lengkap, diskusi dan lain sebagainya. Ini adalah platform yang ada pada era kita saat ini, sehingga ini yang harus kita ambil ruang di situ, space-nya itu, supaya kita juga bisa berkontribusi dalam konteks mencerdaskan umat, ya. Terakhir teman-teman, kalau berbicara Aristoteles itu adalah logos. Teman-teman, logos itu mau tidak mau kita jangan ketinggalan, ya. Kita tidak boleh juga kekurangan materi. Saya pikir literasi itu jawabannya. Tidak mungkin kita bisa berceramah kalau kurang referensi. Ya nggak mungkin. Orang juga tidak akan senang mendengarnya. Jangan sampai ada branding. Kalau sebut si fulan, pasti ini temanya. Kenapa? Nggak bergerak-gerak dari situ saja sudah. Enggak loh, enggak. Seolah-olah nggak tahu. Jadi ada orang yang kita sebut, anu baik, saniki, wah pasti ya sebab sampean. Darat lain, karena di hampir setiap majelis itu saja yang diulang-ulang. Nah ini kan menunjukkan literasi yang tidak kuat, tidak mendalam. Jadi teman-teman, sekarang ini kita sudah tidak ada lagi skat. Kalau kitab-kitab itu kan tinggal kita unduh saja, ya. Bahkan stylenya kita juga beda sekarang, mau pakai tab misalnya, ya kan bisa saja kita
bisa berceramah di hadapan kita tape, kemudian kita membaca kitab dan lain sebagainya. Tetapi itu tergantung lagi kepada style kita masing-masing. Saya termasuk yang sebenarnya tidak terlalu suka dengan penggunaan alat-alat media karena menghabiskan waktu. Ya, sama dengan kalau di kelas juga begitu. Jadi kita begitu nyampe, belum ini dulu, belum kadang-kadang disconnect dan lain sebagainya. Habis waktu kita 15 menit untuk mengconnect saja. Yang kedua, konsekuensinya adalah kita malas menghafal. Udah lihat itu? Udah ya? Udah. Nah ini. Jadi kita besok nggak bisa lagi menjelaskan harus mana laptopnya, mana materinya. Jadi kita seolah-olah tergantung sekali. Jadi kalau kami mohon maaf, metode pengajaran dahulu itu jauh lebih baik. Sistem hafalan itu tidak bisa dilepaskan. Teman-teman, saya pikir ilmu kita yang saat ini kita sampaikan itu kan hasil dari hafalan-hafalan dulu. Ya, bayangkan kalau hafalan-hafalan itu tidak ada. Saya teringat, mohon maaf, waktu kuliah di Yordania, itu kan main hafalan semua. Hadis harus dihafal, ya, tafsir juga harus dihafal, semua. Fikih itu tidak ada yang nggak dihafal. Jadi kan ada kalau di kajian tafsir itu kalimat Quran. Kalimat Al-Quran itu kan 30 juz seperti itu, ujiannya hanya 10 poin. Dia hanya menyebut dalam waktu beberapa menit saja 20 kalimat. Kemudian kita ambil mana yang kita bisa saja sudah. Nah, orang Arab itu sudah kayak papa luwak dia kan, udah biasa. Nah, kita yang tidak terbiasa teman-teman ya berat, karena kita tidak bisa bersaing dengan mereka. Tetapi saya pikir metode menghafal itu harus, supaya menjadikan kita lebih serius belajar, lebih giat. Apalagi antum yang punya pondok pesantren, mohon maaf, sekarang dengan metode yang baru itu kan tidak, seolah-olah hafalan itu sudah tidak penting. Apalagi sampai mohon maaf tidak ada istilah tidak lulus, itu kan berat juga. Padahal konsep yang dulu kita itu, saya pikir itu adalah miniatur yang sudah dihadirkan oleh Allah. Ya, kalau istilahnya Tuan Guru, Iqra kitabak, itu sebenarnya itu kan terinspirasi dari apa yang akan kita dapatkan di hari kiamat. Orang yang mendapatkan rapotnya dari tangan kanan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrur. Itu harus. Nah, kita sekarang ini wajib hukumnya meluluskan. Ya, ini yang membuat kita berat sebagai pengelola pendidikan. Harus lulus, harus naik. Sementara anak-anak ini tidak layak untuk naik kelas misalnya. Belum layak untuk kita lepas. Tetapi karena ketentuan seperti itu, teman-teman, menjadikan kita tidak ada pilihan. Maka kembali kepada teman-teman sendiri yang punya yayasan, harus benar-benar konsisten dengan materi-materi kepondokan yang harus itu dilalui. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan sehingga nanti mutu pondok pesantren kita ini justru menjadi lemah. Ya, karena disitulah tempat kita mendidik para santri, dai-dai ini kan dari sana. Coba lihat sekarang. Antum harus bersyukur banyak. Sekolah-sekolah negeri itu justru kelimpangan cari murid. Ya, tadi pagi saya ngelihat di berita, sekolah SD 36 Ampenan. SD 36 Ampenan. Itu hanya dapat 3 siswa. Sementara antum-antum yang di pondok pesantren, alhamdulillah kita tidak kesulitan untuk mencari siswa. Maka ini yang harus dipertahankan, apalagi sekarang ini sudah banyak sekolah-sekolah unggulan yang bertransformasi, yang tadinya di Jakarta sudah buka cabang di tempat-tempat kita ini. Ada Al-Wildan International School di Mataram itu. Ya, artinya kita juga harus inovasi yang bagus, ya, menyesuaikan, termasuk potensi-potensi yang menjadi keunggulan-keunggulan kita juga harus dihadirkan. Teman-teman, ini ya kalau kita berbicara, nah kesimpulan, dakwah adalah kewajiban dan pintu pahala besar. Medsos adalah kunci untuk menjangkau umat di era digital. Pentingnya dakwah karena ini adalah dasarnya kewajiban Al-Quran dan hadis, sumber pahala yang sangat besar. Ya, jadi jangan takut miskin, teman-teman. Apalagi antum sudah punya gaji sekarang ini. Ya, sudah punya gaji. Jadi kalau itu anggap saja tambahan. Kalau P3K kan sudah standar sama. Ya, golongan 3A. 3A itu kan sudah di atas 3 juta. Cukuplah. Ya, kalau beliau bilang itu 1 istri tapi katanya.
Ya, saya pikir dicukup-cukupkan saja ya. Ya namanya kehidupan ini kalau kita nggak cukup-cukupkan juga selalu kekurangan. Tapi antum bersyukur, masya Allah ya. Artinya kita sudah diberikan penghargaan oleh pemerintah. Yang kedua, potensi media sosial, alat yang sangat efektif teman-teman untuk menyebarkan pesan-pesan moral, pesan-pesan agama, sehingga saya pikir kita jangan alergi dengan itu. Teman-teman bisa, sebenarnya simpel saja media itu ya. Kita sudah punya akun sendiri, sudah tinggal cuplik sedikit saja, tinggal add, selesai ya. Tapi kalau mau yang lebih bagus hasilnya, tentu kita harus minta bantuan orang yang bisa mengambil gambar yang bagus dan sebagainya. Saya sendiri kebetulan ada mahasiswa saya ya, Fakultas Dakwah, yuk barang. Jadi kalau saya sedang ada waktu barang, kira-kira begitu. Tapi saya tidak memokuskan untuk saya saja, dia banyak tempat ya, dia banyak tempat. Jadi kerjaannya banyak sekali gitu kan. Ada acara liputan ini, silahkan saja. Tapi kalau jadwal saya, Anda ikut, kira-kira begitu. Jadi untuk membackup saja ya, karena kita juga tidak mungkin mengambil gambar di saat kita kajian, menyuruh orang, itu kadang-kadang hasilnya tidak memuaskan ya. Sudah bagus, kita sudah tampil, tahu-tahu kepalanya doang yang kelihatan ya, atau kakinya doang dan lain sebagainya. Namanya juga kita minta bantuan ya kan. Jadi kalau minta bantuan ya seperti itulah bantuan orang, jangan maksa lagi kan begitu ya. Kembali kepada tadi kemampuan. Kemudian teman-teman pahami audien, saya pikir ini penting. Sesuaikan konten dengan karakteristik tiap platform media ya, yang mana yang harus ambil kesimpulan saja atau tema-tema yang disukai oleh audien, saya pikir penting. Kemudian pilih format dan durasi yang tepat. Teman-teman, durasi itu menentukan. Kemudian waktu kita mengupload juga itu kan, kalau dalam media itu, dalam TV itu ada namanya frame time ya. Frame time itu paling mahal. Coba lihat waktu maghrib itu. Waktu maghrib itu paling banyak iklan. Kenapa? Karena itu memang prime time. Orang tertuju di situ semua. Jadi kalau sudah sore hari, masuk malam, itu sudah banyak viewer itu yang ada, sehingga memang disitulah orang banyak berinteraksi dengan media. Maka kita juga demikian. Jangan nguploadnya jam 00. Cari gratisan. Mumpung ada gratisan. Ya, jam sekian itu sudah banyak yang tidak menonton kita. Tapi kalau waktu-waktu mereka sedang di rumah, sedang sama keluarga, saya pikir waktu-waktu itu kita pilih untuk kita upload, itu biasanya akan mendapatkan viewer yang bagus. Saya pikir demikian teman-teman ya, semakin siang saja ini. Terima kasih ya atas segala perhatian, dan mohon maaf, yang pasti itu adalah kebersamaan ini yang mahal. Saya tahu antum semua sibuk, dan kita juga bisa sama-sama seperti ini adalah anugerah yang luar biasa. Karena itu begitu Mukarram ini nelpon, ya sudah, nggak apa-apa sudah, karena niatnya tadi silaturahim ya. Siapa tahu besok kita ketemu di mana gitu ya. Jadi kita nggak perlu canggung-canggung, nggak perlu harus tinggal ini kayak sahabat saya dari dulu dia ini Pak ini nggak yang belakang ini Pak ini Pak Ismail ini dari dulu tuanya begini terus. Sampai sekarang masih kelihatan. Saya ingat hajinya kita tahun 2012. Iya. Jadi alhamdulillah teman-teman, tahadus bin ni'mah. Ini saya pikir wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulah. Jadi kita ini prinsipnya bekerja. Saya ini tidak pernah dulu terpikirkan dakwah ini akan menguntungkan. Tetapi lewat jalur dakwah ini, saya sudah 7 kali haji, itu semuanya gratis, dan saya dibayar semua. Ya, artinya apa? Saya nggak pernah minta, dan bukan itu tujuannya, tetapi Allah yang menghargai itu dengan cara yang lain. Jadi jangan menganggap bahwasanya pintu rezeki itu hanya satu saja. Allah akan memberikan pintu-pintu yang lain bila mana kita juga peduli dengan agama ini. Ihfazillaha yahfazka. Saya pikir itu adalah kata kunci. Kita jalani saja teman-teman ya. Mari kita berdakwah bersama. Jadi tidak ada istilah saingan-saingan. Ya, jangan saingan kita. Ini saling menguatkan saja. Jadi kalau perlu satu, jangan yang lainnya bisa saling mengundang. Ya kan? Silakan.
fastabiqul khairat, ya. Jadi kita silakan saja, bahkan saling mengundang itu adalah cara yang sangat baik untuk kita meningkatkan kompetensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.